Baik Bapak Ibu, mungkin saya coba beri kesempatan kepada Pak Heri, mungkin masih ada di sini. Pak Heri, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Heri? Sebelum kita masuk ke teknis. Ada Pak Lutfi. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, pengurus, validator, kabupaten kota se-Indonesia. Saya akan share sedikit ya tentang karena kemarin banyak yang tanya. Saya share sedikit tentang ini ya. Ini ya, manfaat EKTA dan fakta integritas. Seperti contohnya itu yang warna merah itu untuk EKTA sebagai bukti keanggotaan di GTK HNK 35+ dan afiliasi. Maksudnya afiliasi di sini adalah organisasi yang berada di bawah naungan GTK HNK seperti koordinator agama ya, PAI atau PAK, dan PTKNI yang saat ini kita istilahkan TENDI. Kemudian yang kedua sebagai tanda pengenal dalam kegiatan. Jadi nanti kalau sudah ada EKTA, maka seluruh kegiatan wajib mengenakan EKTA. Gitu ya. Kemudian untuk fakta integritas, yang pertama sebagai bukti loyalitas kita dan dukungan sebagai anggota atas semua kegiatan yang diadakan oleh GTK dan afiliasinya. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa data yang bersangkutan aman dan selalu update di 3 server GTK HNK. Nanti akan saya jelaskan ya, yang dimaksud 3 server ini ya. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti bahwa setiap audiensi dan koordinasi dengan panitia kerja dan panitia khusus, data yang diminta adalah data yang memiliki fakta integritas. Artinya, setiap anggota dan pengurus yang sudah mengupload fakta integritas, maka secara otomatis datanya akan kami ikutkan di setiap kegiatan audiensi, koordinasi, bahkan permintaan data dari Panja dan Pansus. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak memiliki fakta integritas? Sudah secara otomatis yang tidak memiliki fakta integritas kami anggap bukan anggota GTK HNK karena memang sudah tidak mendukung kan seperti itu ya. Kemudian untuk slide kedua, mungkin nanti ada pertanyaan ya Pak Lutfi ya. Siap Pak, akan dibuka sesi tanya jawab Pak. Untuk yang kedua ini ya timelinenya ya. Sebentar, saya arahkan dulu. Untuk timelinenya, timeline kegiatan kita sebagai validator dan pengurus, mohon diperhatikan ini ya. Tanggal 3 sampai tanggal 10 Juni itu adalah proses upload fakta integritas khusus pengurus, baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan. Kemudian tanggal 11 sampai 13 Juni itu nanti adalah proses SK kepengurusan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sebagai pengurus, sebagai validator, sebagai koordinator kecamatan, humas, atau mungkin bagian perlengkapan atau apapun, selama Bapak Ibu ditunjuk sebagai kepengurusan, itu nanti akan kami SK-kan. Kemudian tanggal 13 sampai tanggal 14 Juni itu nanti semuanya bisa mendownload SK pengurus masing-masing secara definitif. Secara definitif artinya SK pengurus tersebut adalah SK yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh DPP ya. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni ini pembentukan tim validator. Di sini ada agama, TENDI, dan umum. Artinya nanti kita bersinergi. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sempat pendataan itu terpisah, agama sendiri, TENDI sendiri, dan umum sendiri memang iya. Dipisah supaya lebih mudah dalam proses pendataan. Tapi untuk validasi akan kita jadikan satu. Nanti agama akan bersinergi dengan TENDI,
dan juga bersinergi dengan pengurus GTK HNK kabupaten atau kota. Membentuk tim validator, minimal 3, boleh maksimal boleh sebanyak-banyaknya untuk mempercepat proses validasi. Kemudian tanggal 18 sampai tanggal 25 Juni itu adalah untuk upload fakta integritas khusus anggota. Jadi untuk saat ini anggota bisa mengupload fakta integritas itu pada tanggal 18 sampai 25 Juni. Jadi di sini anggotanya adalah agama, tendik, dan umum ya, yang dimaksud ya. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni, ini adalah validasi oleh tim validator yang sudah dibentuk tadi. Kemudian tanggal 29 sampai selesai, EKTA seluruh anggota, pengurus, secara otomatis bisa di-download pada tanggal itu. Karena apa? Kita menunggu validasi dari tim validator pada tanggal 25 sampai 28 Juni itu ya. Kemudian catatan dari kami maksud saya, fakta integritas dikumpulkan di sekretariat atau validator masing-masing wilayah. Misal, apakah boleh validator agama menyimpan atau mengarsip fakta integritas agama? Boleh. Untuk tendik menyimpan fakta integritas anggota tendik? Boleh. Dan umum boleh, atau semuanya dijadikan satu di dalam kesekretariatan kepengurusan GTK HNK masing-masing kota atau kabupaten. Kemudian poin berikutnya, keterangan berikutnya, sedangkan yang diupload berupa foto surat fakta integritas. Ingat, foto surat fakta integritas, bukan foto diri. Kalau kemarin saya lihat ada yang upload itu foto 4x6. Padahal di situ sudah jelas yang diupload adalah foto surat fakta integritas. Kenapa kami sampaikan ini foto ya? Kita foto pakai kamera, bukan kita scan. Karena dengan kita foto itu memorinya lebih kecil dan mudah diupload. Tapi kalau menggunakan scan itu bisa lebih besar. Sedangkan server kita ini juga terbatas Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang diupload adalah foto surat fakta integritas yang sudah ditempel materai dan tanda tangan diri. Artinya anggota tersebut membubuhi tanda tangan di atas materai serta sudah divalidasi oleh tim validator kabupaten kota sebagai bukti bahwa data Anda sudah ada di server. Artinya nanti ada SOP kelanjutan di sini di mana tim validator akan memvalidasi dengan mengecek datanya di server ya. Di 3 server tadi ya. Oke, saya tampilkan 3 servernya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kita itu ada 3 server. Yang pertama server guru umum, itu bisa guru kelas dan guru mapel. Kemudian yang kedua server guru agama. Yang ketiga server tendi. 3 server ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses oleh seluruh pengurus, validator, dan anggota. Jadi anggota bisa akses datanya masing-masing. Validator bisa akses anggotanya masing-masing dan juga pengurus. Nah, khusus aksesnya nanti tidak semuanya bisa akses dalam artian bisa menambah, mengurangi, menghapus, dan sebagainya. Yang bisa mengakses artinya secara penuh itu adalah validator. Misal ini, validator mengakses ada yang namanya salah. Jadi yang bisa mengakses, mengubah, di situ ya ada read and search ya. Jadi kalau anggota dan pengurus itu bisa read and search. Hanya bisa mencari dan membaca datanya saja. Sedangkan validator bisa read, search, and edit. Jadi selain bisa mencari, membaca, dan dia juga bisa mengubah. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan validasi EKTA dan fakta integritas. Mungkin itu Pak Lutfi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas pengantar. Ini belum bersifat teknis, pengantar
tentang bagaimana server dan fakta fungsi dan tujuan dari EKTA dan fakta integritas.